Raja Melayu. Nah, gitu. Oh, itu batu-batu candi. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Kali ini saya ada di makam Sunan Bonang di Tuban, di desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Oke, bersama kali ini saya bersama Mbak Endang. Oke, Mbak Endang ini ahlinya ahli yang bertugas mengawal makam Sunan Bonang dari BPCB Jawa Timur. Oke, bisa cerita Mbak Endang, ini Gapura 1 yang asli ya? Iya. Yang kemudian direnovasi tahun 2015, terakhir tahun 2015. Yang direnovasi apa aja? Ya direnovasi itunya, apa? Sirapnya. Sirap tahun 2015. Terus oleh BPCB. Iya. Terus kita masuk ke gerbang 2. Nah, gerbang 2 apa yang bisa diceritakan ini? Iya, kalau ini Gapura 2 ini apa namanya? Ini apa, Duraksa. Paduraksa, iya, terus kemudian aslinya itu kan tataran batu putih ya? Iya, dari batu putih. Rata-rata kalau di Kabupaten Tuban adalah batu putih. Oke, Paduraksa, terus ada lambang bulan itu ya di atas. Iya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena gitu? bentuk aslinya udah nggak ada. Oh, itu mungkin tambahan. Iya, tambahan data pendukungnya nggak apa? Kenapa nggak dihilangkan? Ya itu karena dulu dibangun oleh, jadi setelah kena petir, ini informasi dari juru kunci yang dulu menceritakan bahwa dulu itu pernah kena petir katanya. Kena petir kemudian dibangun oleh masyarakat tidak tahu pertamanya aslinya seperti apa. Jadi akhirnya dibangun seperti ini. Untuk Paduraksanya bentuknya untuk yang data pendukung yang untuk atasnya itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah bentuk aslinya bulan dulu, itu ya? Ya, apakah aslinya dulu seperti itu. Jadi data pendukungnya kita nggak tahu. Kemarin waktu pas pemugaran juga gitu. Jadi mau dikembalikan ke bentuk aslinya, tapi karena data pendukungnya untuk yang atas itu tidak ada. Itu ke waktu sebelum 2015 semua diplester ya? Iya. Diplester putih, diplester terus kemudian dicat putih. Tahun 2015 kemudian dikupas lagi plesternya. Iya, ditampakkan aslinya seperti ini. Terus ada hiasan-hiasan keramik, piring-piring keramik. Ini dari mana kalau piring keramiknya? Ini sebetulnya kalau ini kan, kalau piring ini itu dari kan kelihatan dinasti mana itu? Dinasti Ming. Iya. Kalau ini sebetulnya kan dari Thailand. Sebenarnya kan soalnya itu kalau yang di Gapura 3 itu kan ada tulisan Arabnya, kayak teman-teman Nabi Muhammad, kayak teman-temannya kayak ini sahabat Nabi, kayak Utsman. Kemudian ini ada tulisan. Cuman di situ saya baca buku-buku itu katanya di situ bukan dari Cina untuk ininya, tapi dari Thailand. Kenapa Thailand? Ya itu mungkin ininya kita juga tidak tahu karena kita bukan ahlinya ya, mungkin dari struktur dari piringnya. Ya piringnya itu kan mungkin ada yang ahlinya, mungkin ini dari dinasti ini, kemudian ini keluaran ini dibuat oleh Cina, ini dibuat oleh Thailand gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu pasti dari Thailand karena belum ada penelitian lebih lanjut. Perlu kajian lagi ya? Iya, perlu kajian lagi karena kami juga kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Saya zoom ini, dia motifnya masjid. Oh, ini baru ya? Baru itu. Oh, baru. Pemugaran kemarin? Iya. Kalau yang itu yang asli ya? Dia motif apa sih Mbak sebenarnya? Itu sebetulnya itu bunga. Bunga? Iya.
Oke, kelihatan ini setelah dikupas plasternya dan kelihatan lekuk-lekuknya gaya-gaya candi ya. Iya. Persis banget ya. Oke, setelah pada abad ini, ya. ya, kemarin tertutup oleh semen terus dibikin kotak-kotak seperti itu. Iya. Nah, bedanya ya antara dia dibentuk kotak gitu, aslinya tuh kayak gini nih, kayak gini ada lekuk-lekuk. Nah, ada profil antefik kayak gitu ya, semacam antefik, dia berbentuk segitiga. Terus kita lihat juga itu bentuk segitiga. Oke, dan ini aslinya nih, ambang pintunya dari kayu. Iya. Iya. Nah, itu yang baru penyangga, terus yang bawahnya itu yang lama. Iya, itu lihat sebagian. ini ukiran dari mana, Mbak? Kalau ini, apakah sama kayak Jepara gitu model-modelnya? Ya, model-modelnya iya. Cuman belum ada kajian lagi apakah itu ukiran dari Jepara atau bukan, belum ada. Oh gitu ya. Lebih lanjutnya. Keren banget loh ini ukirannya ya. Ini masih asli. Kayu jati ya? Iya, masih asli. Wih, motifnya motif awan ya, gelung awan. Terus ini dia, keren banget, kayunya terlihat lama sekali. Pak Uco dulu juga gini, ini kanan kiri, ini kanan kiri di Gapura 2 ini dulu sebetulnya ada ini apa namanya, sebetulnya nih kayak angin-angin apa ya, rooster iya, kayak jalusi gitu ya. Oh, oke, ya. Jadi sebetulnya dulu ini seperti di depan, jadi motif kawung kanan kiri ini, karena di makam Sunan Bonang ini semakin hari semakin pengunjungnya semakin banyak, akhirnya ini dari yayasan ini yang jalusi ini dibuka kanan kiri, jadi dipakai untuk pintu. Sebetulnya dulu ini nyambung jalusi. Ya dulu jalusi. Oke. Di terawang ini jadi kayak angin-angin ya kalau orang. Terlihat ininya, dia model pintunya ya jadul banget. Nah, terus kemudian dilihat model dia mengkaitkan ininya, sistem engselnya itu seperti itu. Di masa Hindu Buddha juga kita menemukan, tapi ini dari bahan batu, ada lubang begitu. Nah, ini tempat dia mengkaitkan engsel menjadi engsel begitu ya. Ya, di bagian atas pun juga sama kita temukan di bagian bawah seperti ini. Ini dia ada dudukan lagi, dia biasanya dari batu, terus ada lubang sebagai engsel dari pintu. Jadi dari besi, dari apa? Ya, begitu. Nah, terus ini pintunya jadi seperti ini, keren, masih asli dari jati dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Kalau dia kemudian kena hujan gimana ya, Mbak? Nah, kalau kena hujan kita konservasi ya. Ya, kita konservasinya secara basah. Ini 2015 ya? 2015. Berarti sudah 5 tahun ya? 5 tahun, iya. Dulunya ini ya. Kalau yang di Pataan dia mengalami pelapukan loh, Mbak. Ini pelapukan kadang. Iya ya. Pakai air, makanya kalau pakai air harus airnya jangan sampai banyak air. Oh gitu ya. Pakai sikat gigi gitu ya, kuas. Pakai kuas, pakai kuas yang yang lembut. Nah, ini yang asli ya. Iya. Ini tulisan. Bukan tulisan, itu ini juga. Motif ya. Motif, iya. Iya. Ini dia kayak. Oke, dia kenapa kemudian? Oh iya, Thailand ini, Thailand. Iya. Benar, hijau seperti ini dia Thailand. Oke. Yang itu saya pikir tulisan Cina, ternyata motif dia menyerupai bentuk tembakan lah, KW-nya dari keramik Cina. Oh ini yang lubang angin. Ya, dinding terawang jalusinya dulu. Terawang jalusi. Kanan sama kiri. Nah, ini kalian ada tembok ya? Temboknya masih bisa dirunut sampai sekarang? Iya, sampai bisa. Bisa ya? Iya. Kalau itu berapa luasnya dari area makam Sunan Bonang dihitung dari pagar kedua? Sekitar 6.618 meter iya, persegi. meter.
berat 0,4 ya? Iya. 0,4. Oke, itu tadi makam, nanti di sana ya. Tadi gerbang, terus kita menuju ke area makam. Ini juga Masjid Astana. Ini? Iya, ini kolonial. Kolonial tahun? Ya, tahun 1921. Oh iya, ada tulisannya itu. Tapi sudah banyak banyak berubah ya. Dulu bangunannya kayu. Oh, ada tulisannya Masjid Astana 4 September 1921. Yang bangun siapa? Ini yang bangun juga ini apa? Jadi makam Sunan Bonang ini ada kemudian dibangun dari kolonial, dari zaman kolonial. Ini Adipati yang bangun. Oke. Dan ini Gapura 3. Ya. Gapura 3. Kemudian masuk ke. Nah, kalau ini apa ini? Ini apa namanya? Tinggalan lepas yang ada di Sunan Bonang. Oke. Ada batu bergores, kemudian ada batu dakon, ada umpak. Umpaknya bagian dari? Ya itu belum diketahui dari mana soalnya. Kalau ini bangunan ini? Ini bangunan ini sebetulnya bangunan pendopo rantai namanya. Pendopo rantai? Iya. Maksudnya gimana? Pendopo rantai itu dulu diperuntukkan kalau yang dulu sebelum dipergunakan yang lainnya dulu ini kosong, kemudian di sini dulu ada ini jadi kayak tiang penyangga kayu yang sekarang terkenal dengan nama Kalpataru yang disimpan di Museum Kambang Putih. Jadi tiang penyangga di pendopo rantai yang sebelah barat, di sebelah barat ini dulu ada tiang penyangga. Itu sudah namanya tiang penyangga, tapi disimpan di museum yang mana di situ ada miniaturnya. Miniaturnya ini pesantren. Jadi itu ajarannya Sunan Bonang. Ajarannya Sunan Bonang. Di situ ada kayu bercabang di situ ada ini, terus kemudian yang tengah itu ada yang ke atas itu, jadi semua agama itu ada akulturasi ya, akulturasi. Oke. Itu mensimbolkan akulturasi. Jadi akulturasi kebudayaan. Kemudian dia kebudayaan apa yang berakulturasi? Kebudayaan Islam, kemudian di situ ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, iya, sama Konghucu. Itu di situ Kristen enggak ada di situ. Oh, berarti yang akulturasi pada saat itu Islam, kemudian kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, di situ. Oke. Lagi halaman ke Gapura ketiga. Jadi Gapura 1 dengan Gapura 2 itu ada halaman 1. Ya. Kayak di Bali itu kan ya, ada. Terus kemudian Gapura 2 dan Gapura 3 membatasi halaman 2. Dan ini Gapura 2 dengan Gapura 3 kita memasuki halaman ketiga, gitu ya. Iya. Nah, di sini keramik-keramiknya masih asli? Iya, masih asli kalau yang. Oh ya, di atasnya itu juga nggak ada simbol bulan ya? Iya. Oke, dan ini juga sudah direstorasi, dipugar ya, dihilangkan. Dikupas ya, lapisan semennya. Kemudian hampir sama ya arsitekturnya. Iya. Ada kala yang distilir juga. Itu kalau di Hindu Buddha kita menemukan kala itu mungkin menimbulkan kala ya, cuma di stilir gitu ya. Biasanya ini ya untuk pengkala itu ya Pak. Bala. Itu apa Mbak? Kalau yang itu piagam apa itu? Itu seperti tulisan ini cuman sudah aus, sudah nggak bisa dibaca. Oh, nggak bisa dibaca ya? Iya. Arab tapi ya? Gundul, iya Arab. Gundul. Pagon Melayu? Iya. Pegon Melayu? Iya. Jadi nggak bisa, udah aus. Jadi itu kan sudah. Menarik. Oke. Terus kemudian sama ambang pintu dari kayu. Terus kemudian dia pintunya dari kayu sama, tapi ukurannya agak berbeda ya. Iya. Sama yang di Gapura 2. Terus kemudian Gapura 2 dihiasi juga dengan tempelan-tempelan porselin atau keramik, piring-piring keramik yang kalau di sini dia bertuliskan ya, itu teman-teman Arab. Iya. Abu Bakar, Umar. Arab Melayu atau sama dari
dari Arabnya Arab Melayu, cuman keramiknya ini sama dengan yang Jadi Gapura. tulisannya Arab tapi dia bacanya Melayu, enggak? Bacanya, Kalau itu enggak ya, bukan, itu ini Arab ya. Ini kayak Usman, Umar itu sama ininya. Oke, itu lambang apa sih sebenarnya ini? Oh iya, ini sama dengan di Gapura 1, Gapura 2. Gapura 2. Iya. Oh, itu juga ada yang ditanam di sana kayak gitu ya. Itu kalau bagus, Pak. kalau itu sengaja dibikin itu. Ini sebenarnya lambang dari Mandala ini. Ya toh? Hilang itu. Ini Mandala loh, Mbak. Iya. Mandala di Hindu Buddha ini. Iya. Ya. Itu Oke. ada dua, yang satu hilang. Oh, yang satu sebelah sana hilang. Oke. Ini ya, ini lebih tua ini kayaknya nih. Lebih tua. Juga dari Hah? Thailand juga itu. Thailand? Oh iya kah? Iya. Oke, menarik. Cuman tulisannya teman-teman Nabi Muhammad, Usman, Umar ini yang Oke. Arabnya sama itu. Terus ada Oke, di baliknya. Oke, sama di arsitekturnya agak berbeda dengan Gapura 2. Dia punya satu, ini dia menarik, ini dia modelnya seperti ini, seperti melambangkan bulan. Coba kita lihat sampingnya, sama. Oke, sama hiasannya. Terus kemudian punya antefik. Oke, batu putih semua, tapi ini lebih kondisinya lebih halus. Kalau yang atas itu sudah pemugaran, itu kelihatan sudah baru, perkuatan dari ambang pintu. Terus yang sana masih lama, terlihat lebih kuat nih bahannya ketimbang yang dari Pataan. Terus ini dinding tembok keliling ya dari Gapura halaman Gapura 3. Oke, ada pilar-pilar, dia modelnya seperti itu. Terus sana ini kayaknya itu hilang atau memang berbelok gitu, Mbak? Ini lanjutannya yang dari ini yang ke sini, benar. Ya, Beloknya ke sini, ya, Bang? itu beloknya ke sana. Nggak ke sana lagi? Enggak, sudah enggak. Ini, Oke. Ini yang lanjutannya sampai di Gapura 1. Baik. Iya. Oke, dia modelnya seperti itu. Dia lihat atasnya gini. Mungkin yang di Kumitir juga mungkin temboknya dia atasnya mungkin seperti ini. Apa namanya bentuknya ya kalau misalnya mau direkonstruksi, karena antara Majapahit kemudian masa Islam dari segi arsitektur hampir memiliki kesamaan lah, begitu teknologi arsitekturnya. Oke, terus kemudian dari Gapura 3 ada kelir. Ini tembok kelir ya, Mbak Isanya ya? Kelir atau penghalang rana. Oh, rana. Orang Jawa rana. Oke, rana. Sebagai penghalang pandang. Jadi tujuannya biar kalau misalnya masuk dari Gapura nggak langsung tembus, tapi memencar dulu gitu. Ini kaitannya juga dengan yin yang. Kalau di Cina juga semua seperti itu. Kelir-kelir. Oh, ini pendopo manten. Iya. Asli ya, cuma yang direnov ya. Sudah direnov. Oke, terus ini makam-makamnya yang ada di seputaran sini. Ada yang 2009. Ini 15. Iya. 2015. Yang ini. Ini 2007. Ini 2007. Ada yang baru lagi. 1918. Oh, ada yang 2020. Iya. 99 2010. 2020. Hah? Oh. 2020 itu yang baru. Oh my god, 2018. Oke. Kita 82 yang lama malah hampir 2000. Oke lah, ini karena masyarakat, desakan masyarakat ya. Oke, kalau di sini kita ngelihat 2001, 86, baru-baru ini, Mbak. Oke, 86. Oh, ada yang 2000 di sini. Iya. Makam bupati atau gimana? Bukan, ini makam-makam masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Iya, karena masyarakat
sekitar sini itu inginnya dimakamkan di dalamnya makam Sunan Bonang. Dengan apa ya, mereka merasa bahwa kalau dimakamkan di sekitar makam Sunan Bonang ini kan punya aura sendiri, tiap hari ada doa, kemudian ada jadi dari keyakinan dari masyarakat di sekitar Kutorejo ini kan ingin mempunyai apa ya, ada rasa tiap hari disiarai, kemudian didoakan sama orang beribu-ribu masyarakat. Oh gitu, oke. Terus ini keberbakalaannya ini cukupnya sudah diganti. Itu tadi bangunannya lebih jalan keluar ya kalau ke Pura 4 itu. Saya belum copot start, lupa. Ini keberbakalaannya kelihatan dari mana, Mbak? Dari belakang gitu? Ini sirapnya juga masih asli. Mana? Ini sirapnya? Sirap masih asli ini. Ini? Ya, sirapnya masih asli, cuman ini bangunan cukup di atas cukup. Oh gini? Ini asli nih? Iya. Cuma udah dibongkar tahun. Oh. Iya. Bentuknya mungkin asli, tapi kalau misalnya dia dari enggak ini. Tapi ada yang asli, Pak. Oh ya? Iya. Ini kan apa namanya? Kayak itu yang atas itu juga pemunggaran tahun 19. Oke, percaya. Oke. Ini dibuatan tahun 84 mungkin. Iya. Menduplikasi. Oh, ini yang duplikasi. Duplikatnya. Iya. Ini duplikasi. Ini yang asli. Kan kelihatan, Pak Ugo. Kayu jati ya? Iya. Jadi kayu jati dibikin ini kan nggak dipasrah. atap. Dan ini kan dulu waktu sebelum ada ini kan dia open ya, terbuka ya. Oke. Iya, terbuka karena ini kan baru yang terbuka di atas. Oke, menarik. Bagaimana bentuknya? Oke. Terus yang ini juga dulunya kan ini apa namanya? batu putih. Ini kan dulu ada kayak semacam kayak dinding, ada dindingnya. Dinding terawangnya sekeliling dihilangkan terus dibuka supaya peziarah bisa. Oke. Terus itu tabir itunya? Itu juga dari bukan kayu itu ya? Itu bukan ininya yang apa, tralisnya ini kayu. Lihat ini dindingnya, cuman yang belakang aja Pak Uco. Ini yang belakang ini apa namanya, dari apa, semen ya? Ini semen. Iya. Semen. Batu putih? Enggak. Semen bukan. Semen. Iya. Apa ini plesteran? Di dalamnya batu putih. Oh. Iya. Cuman ini kan ini sudah nggak asli lagi. Kemudian kalau yang ini masih. Iya ini sampai depan. Iya ini. Ya, ini batu putih, dia dindingnya yang asli. Ya, ini dindingnya asli. Ini juga cuma di plester aja kan? Kalau ini yang belakang, ini kan yang apa? Yang utara, dinding utara ini sudah apa? Sudah di plester. Nggak tahu aslinya dulu apakah itu memang dari dulunya seperti itu, apakah seperti ini? Ya. Menarik, bagus. Oke. Bagus sekali. Oke, batu putih juga. Terus atasnya dia kayu. Ya Mbak ya? Iya, ini kayu. Ini dindingnya dinding kayu semua. Terus kalau yang di depan itu ada seperti yang di depan sana. Itu jadi kayak seperti ada apa ya? Binatang. Jadi pakai patahan gitu Pak. Jadi dia seperti stiliran fauna. Iya. Fauna. Fauna, iya. Ini yang asli ya? Iya. Nisannya kayak gini ya. Jadi yang asli dia model nisannya seperti ini. Yes, terus lagi rame. Oke. Seperti ini. Nah ini dia ada tulisan yang dituliskan juga di batu putih. Jadi sama merasa.
di dalam itu selain makam Sunan Bonang? Iya, di dalam itu selain makam Sunan Bonang kan di dalam itu ada 5 makam. Iya, 5 makam yang di tengah itu adalah makam Sunan Bonang yang jirat jamanisannya lebih tinggi dari makam-makam yang lain. Kalau yang makam-makam 4 itu adalah makam-makam Adipati Tuban yang ke-9, 10, 11 dan 12. Adipati Tuban yang 9, 10, 11, 12. Ya, itu Adipati Gegilang, kemudian Raseh, Boto Abang, sama Balewun. Di tengah itu makam Sunan. Jadi makam Sunan Bonang, kemudian diapit 4 adipati. Iya. 4 adipati. Itu adipati itu masa Karesidenan atau kerajaan? Masih kerajaan Majapahit. Jadi kayak penguasa Tuban. Kayak kalau dari Sunan Bonang itu kalau dari terah ibunya kan masih keturunan Adipati Tuban. Karena ibunya dari Sunan Bonang itu kan putranya dari Adipati Tuban. Iya. Aryo Tejo itu kan ibu dari jadi ibunya dari Sunan Bonang. Kalau ayahnya kan dari Sunan Ampel. Oke, di makam Bonang ternyata kita menemukan adanya lingga patok ya. Tapi kalau lingga patok dia punya komponen yang lengkap, dia ada Brahmastana, Brahma Braga, Wisnu Braga, dan Siwa Braga. Apakah ini dari sini atau dipindahkan ke sini? Tapi yang pasti dia menjadi tetenger dari pintu masuk menuju Gapura 3. Di sini juga kita menemukan hal yang sama, ada juga lingga. Kalau lingga patok enggak juga ya, kayak saya kurang setuju karena dia komponennya lengkap. Ini juga ada Brahma Braga, Wisnu Braga, dan Siwa Braga. Mungkin ditemukan di sekitar sini, yang kemudian dipindahkan, dikumpulkan begitu di sini. Hal yang sama juga kita temukan beberapa komponen seperti candi kalau tadi saya lihat ini. Nah, itu batu-batu candi. Ada batu kilang. Iya, ini yang komponen batu candi yang mungkin berasal di sekitar sini, yang kemudian dikumpulkan, dikumpulkan di area pendopo rantai. Oh iya. Ini ada berapa? Itu menarik. Itu yang ini apa nih ya? Oke, tadi kita sudah jalan-jalan di makam Sunan Bonang yang ada di Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dari sini kita melihat adanya kompleks makam Sunan Bonang yang terbagi 3 halaman. Dari halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga, yang ditandai dengan pintu gerbang pertama, kedua, dan ketiga, yang secara bahan dan arsitekturnya hampir sama dengan adanya kesinambungan budaya ya, dari masa Hindu-Buddha, Majapahit begitu, kemudian ke masa Islam yang ada di Tuban ini. Di Tuban ini memang merupakan lokasi pelabuhan lama. Dulu dia masuk di wilayah Jawa Tengah, dan baru pada tahun sekitar 50 dia menjadi bagian administrasi dari Jawa Timur. Dari makam Sunan Bonang kita belajar bahwa pentingnya kerukunan masyarakat dalam bidang agama, karena Sunan Bonang mencoba merukunkan antara agama Islam, Hindu, kemudian Buddha, dan Konghucu, yang merupakan 4 agama besar yang mungkin pada saat itu menjadi dominan di wilayah Tuban saat ini. Ya, semua jalan, banyak jalan menuju Roma. Apapun jalan yang kita tempuh mempunyai tujuan yang sama, kembali kepada Sang Pencipta. Jadi bagaimana sekarang kita belajar untuk saling menghormati,
antara masyarakat atau orang-orang yang mungkin berbeda jalan dengan kita. Toh tujuan kita pun akan sama. Demikian dari saya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Arkeovlog.